Sekarang kita akan berkenalan dengan beberapa filsuf yang merupakan rekan-rekan sejaman dari si tiga besar atau rekan-rekan sejaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa Socrates yang hidup dalam kurun waktu 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Plato yang hidup 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Ada beberapa filsuf terkemuka yang aktif dan berkontribusi bagi perkembangan filsafat Yunani kuno. Pertama, kita berkenalan dengan Antisthenes. Antisthenes hidup dalam kurun waktu 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi. Antisthenes ini murid Socrates. Dia salah seorang pendiri mazhab filsafat Sainik. Ya, kadang diterjemahkan dengan sinisme. Antisthenes dikenal dengan ajarannya tentang self-sufficiency atau swadeshi, kemandirian, ya, mencukupkan diri sendiri, kesederhanaan, dan ajaran bahwa manusia supaya bahagia harus hidup sesuai dengan alam. Sekarang atau berikutnya adalah Aeschines dari Spetos. Aeschines dari Spetos dari akhir abad ke-5 sampai dengan tahun 370 sebelum Masehi. Seperti halnya Antisthenes, Aeschines dari Spetos juga seorang murid Socrates. Dia seorang sofis. Siapa itu sofis bisa dicek dalam diskusi kita sebelumnya. Aeschines ini terampil mengajar dan ahli dalam berbagai bidang studi. Ia terkenal karena pidato-pidato dan tulisan-tulisannya. Di antaranya yang berjudul On the False Accusations, tentang tuduhan-tuduhan palsu. Dalam karya tersebut, atau dalam On the False Accusations, atau disebut juga Against Timarchus, atau melawan Timarchus, Aeschines menyajikan sebuah pidato forensik, ya, yang disampaikan dalam konteks hukum di hadapan pengadilan dalam rangka menangani kasus Timarchus, seorang orator dan politikus Athena yang terkemuka. Pidato tersebut bertujuan untuk membela karakter dan reputasi lawan politik Aeschines, atau lawan politik Timarchus, ya, lawan politik Timarchus, bukan Aeschines, lawan politik Timarchus yang bernama Androtion, yang dituduh oleh Timarchus telah melakukan suap. Ya, jadi On the False Accusations atau Against Timarchus adalah sebuah pidato pembelaan untuk Androtion terhadap tuduhan orator dan politikus Athena yang bernama Timarchus. Tuduhannya, Androtion telah melakukan suap. Nah, apakah pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Aeschines? Pertama,
perilaku Timarkus yang tidak bermoral. Aeschines menuduh Timarkus terlibat dalam prostitusi dan perbuatan-perbuatan tak bermoral lainnya. Tuduhan ini akan membuat Timarkus menjadi saksi yang tidak dapat diandalkan dan mencoreng kredibilitasnya. Jadi Timarkus menuduh Androtion sebagai orang yang telah menerima suap. Aeschines membela Androtion dengan menunjukkan bahwa Timarkus itu memiliki perilaku yang tidak bermoral, dan hal itu akan membuat atau memposisikan Timarkus sebagai saksi yang tidak bisa diandalkan dan tercoreng kredibilitasnya. Nah, argumentasi seperti ini lazim atau umum terjadi di kalangan para sofis, yaitu menyerang karakter lawan, ya, ad hominem, menyerang pribadi untuk melemahkan argumennya. Jadi bukan argumen lawan argumen, argumen dilawan dengan serangan terhadap pribadi. Yang kedua, motif dibalik tuduhan Timarkus. Aeschines berpendapat bahwa Timarkus membuat tuduhan palsu terhadap Androtion karena permusuhan pribadi dan keinginan untuk membalas dendam, bukan karena Timarkus yakin betul bahwa Androtion bersalah. Jadi ini masalah pribadi dan dendam. Berikutnya, atau yang ketiga, karakter dan kontribusi Androtion kepada Athena. Aeschines menampilkan Androtion sebagai warga negara atau warga polis Athena yang terhormat dan jujur. Ia menonjolkan pelayanan publik dan kontribusi keuangan Androtion kepada Athena. Dengan melakukan ini, Aeschines bermaksud menunjukkan bahwa Androtion tidak akan terlibat dalam praktek korupsi seperti penyuapan. Keempat, konsekuensi dari tuduhan palsu. Aeschines menekankan pentingnya menjaga integritas sistem hukum dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh tuduhan-tuduhan palsu. Ia berargumentasi bahwa membiarkan tuduhan palsu begitu saja akan merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi Athena dan institusi-institusinya. Ringkasnya, dalam On the False Accusations atau Against Timarchus, Aeschines mengajukan argumen hukum yang berupaya membebaskan Androtion dengan menyerang karakter Timarchus, mempertanyakan motifnya, dan menyoroti kontribusi positif Androtion kepada Athena. Pidato tersebut memperlihatkan penekanan kaum sofis pada keterampilan retorik, ya, dan penggunaan teknik pembunuhan karakter sebagai alat persuasi. Di Almani, Aeschines yang merupakan murid dari Socrates. Selanjutnya adalah Gorgias dari Leontini. Gorgias dari Leontini yang hidup dalam kurun waktu 483 sampai 376 sebelum Masehi. Gorgias ini sejaman dengan Plato. Ia seorang sofis yang terkenal karena keahliannya dalam retorika dan teori persuasi. Karya-karyanya meliputi Encomium of Helen dan Defense of Palamedes. Nah, ini coba kita lihat ya satu-satu.
Dalam karyanya Encomium of Helen atau membela Helen, Gorgias membela Helen dari Troy. Nah, Helen adalah perempuan yang kecantikannya dianggap banyak orang sebagai penyebab perang Troya. Gorgias mengajarkan beberapa konsep utama dan menggunakan berbagai strategi retorik. Yang pertama, kekuatan pidato dan persuasi. Gorgias menekankan kekuatan bahasa dan kemampuan para orator yang terampil untuk memanipulasi persepsi dan keyakinan pendengar. Dengan menyusun pembelaan yang meyakinkan terhadap Helen, Gorgias memperlihatkan potensi retorika untuk mengubah opini orang. Menarik sekali ya, sekarang pun kita jumpai hal ini di jagat politik, khususnya jagat politik Indonesia ya. Seakan-akan yang benar adalah yang paling pintar bicara. Yang kedua, kemungkinan penampakan palsu. Gorgias berpendapat bahwa penampakan bisa menipu. Dan apa yang kelihatan benar belum tentu benar. Dalam kasus Helen, dia menyatakan bahwa Helen dari Troy tidak bertanggung jawab atas tindakannya karena ini perempuan menurut Gorgias berada di bawah kendali para dewa dan takdir. Dan ketika pentingnya pilihan, Gorgias berpendapat bahwa human agency atau pelaku insani terbatas. Dan manusia seringkali bertindak di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan eksternal, kekuatan-kekuatan dari luar diri mereka yang ada di luar kendali mereka. Dan dalam konteks ini, Gorgias menyiratkan bahwa Helen tidak bersalah karena dengan sengaja menyebabkan perang Troya, sebab tindakan-tindakannya telah ditentukan sebelumnya oleh para dewata atau oleh kekuatan ilahi. Yang keempat, kecantikan Helen. Meski ini bukan tema sentral karyanya, Gorgias memuji kecantikan Helen dari Troy. Gorgias menggunakan kecantikan Helen sebagai sarana untuk melibatkan para pendengar dan menjadikannya sebagai simbol kekuatan persuasi. Nah, pendeknya, Encomium of Helen adalah sebuah karya seni retorika dari Gorgias dan bagaimana ia mengeksplorasi sifat persuasi, kekuatan bahasa, dan keterbatasan pelaku insan. Itu Gorgias dari Leontini. Dalam karyanya Encomium of Helen atau pembelaan, bisa juga sanjungan terhadap Helen. Berikutnya adalah karya Gorgias dari Leontini, membela Palamedes atau Defense of Palamedes, karya yang hilang ini yang juga merupakan encomium. Gorgias membela Palamedes, seorang tokoh mitologi Yunani. Palamedes dituduh secara keliru dan dieksekusi oleh Odysseus semasa perang Troya. Meski kita tidak tahu secara pasti isi Defense of Palamedes, kita dapat menduga beberapa idenya berdasarkan pendekatan filosofis umum Gorgias dan sifat dari encomium. Yang pertama, menekankan kekuatan pidato dan persuasi. Sebagai seorang sofis, Gorgias kemungkinan besar akan menyoroti kemampuan dari para orator yang terampil untuk memanipulasi persepsi dan keyakinan pendengarnya. Dengan menyusun pembelaan yang kuat untuk Palamedes, Gorgias akan memperlihatkan potensi retorik untuk mengubah opini atau pendapat orang. Yang kedua, mengeksplorasi tema ketidakadilan. Dalam membela Palamedes, Gorgias kemungkinan besar akan membahas masalah tuduhan palsu dan konsekuensi dari tindakan yang tidak adil. Nah, tema ini sejalan dengan karyanya yang lain seperti Encomium of Helen,
di mana ia mempertanyakan motif di balik tuduhan palsu dan potensi kerugian yang ditimbulkannya. Yang ketiga, membahas natur dari pelaku insani dan pilihan. Gorgias mungkin berpendapat bahwa Palamedes tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya karena tindakannya dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang ada di luar kendalinya. Hal ini sejalan dengan eksplorasinya atas keterbatasan pelaku insani seperti yang dikemukakannya dalam Encomium of Helen. Yang keempat, memuji karakter dan prestasi Palamedes. Ya, sebagai sebuah encomium, pidato Gorgias akan membuat penjelasan yang terperinci tentang kebajikan, prestasi dan kontribusi Palamedes bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dan kegaguman dari para pendengarnya. Cara pendeknya, meski kita tidak mengetahui ajaran yang spesifik dari Defense of Palamedes, kita dapat menduga bahwa Gorgias mengeksplorasi tema-tema seperti kekuatan persuasi, ketidakadilan, pelaku insani atau human agency, dan karakter Palamedes. Berikutnya kita berkenalan dengan Protagoras dari Abdera yang hidup dalam kurun waktu 481 sampai dengan 411 sebelum Masehi. Protagoras ini seorang sofis terkemuka, salah seorang filsuf yang paling berpengaruh pada masanya, terkenal karena keyakinannya pada humanisme dan gagasan manusia adalah ukuran segala sesuatu. Man is the measure of all things. Homo mensura dalam bahasa Latinnya. Berarti bahwa persepsi dan pengalaman setiap orang adalah standar kebenaran yang paling tinggi. Wah, ini kita bisa katakan di ajaran bahwa kebenaran tergantung pribadi masing-masing. Lalu akhirnya kita berkenalan dengan Diogenes dari Sinope yang hidup dalam kurun waktu 412 sampai 323 sebelum Masehi. Dia ini murid Antisthenes, sementara tadi kita tahu Antisthenes adalah murid Socrates. Nah, bersama dengan Antisthenes, Diogenes dari Sinope adalah pendiri mazhab Sainik atau mazhab filsafat Sinis. Yang juga seperti hanya Antisthenes menekankan kehidupan yang mandiri, swadesi, mencukupi diri sendiri, penuh kebajikan, dan menolak norma-norma sosial konvensional. Apa yang dianggap benar begitu saja oleh orang banyak atau masyarakat, dikritisi, ditolak, dan lakukanlah hal-hal berdasarkan timbangan, pemahaman, mandiri tanpa bergantung pada penilaian masyarakat. Dia juga menolak kepemilikan materi. Nah, Diogenes dari Sinope ini sering menggunakan cara-cara yang tidak lazim dalam menyampaikan ajarannya. Misalnya, ia tinggal di dalam toples besar ya, sebagai simbol kemandirian atau simbol dari kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain dengan hal-hal yang sesuai dengan anggapan masyarakat. Diogenes juga terkenal dengan pepatah, we must live as if we were to die tomorrow, but learn as if we were to live forever. Kita harus hidup seolah-olah kita akan mati esok hari. Tapi harus belajar seolah kita akan hidup untuk selamanya. Wah, keren sekali ya. Nah, inilah sekilas perkenalan kita dengan para filsuf Yunani kuno
yang sejaman dengan si tiga besar Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kita akan melanjutkan percakapan kita dalam kesempatan berikutnya.